wabarakatuh. Salam hormat, salam sehat. Saya Roy Naimi bersama program Bitok Banjarmasin Pos Bicara apa saja. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa jauh-jauh dari luar negeri. Beliau juga asli orang Banua, asli orang Kalsel, tapi sudah lama berkecimpung di ranah nasional. Telah hadir di studio kita Bapak M. Fazlur Rahman. Terima kasih. Beliau adalah duta besar berkuasa penuh untuk Kazakhstan dan Tajikistan. Istilahnya luar biasa dan berkuasa penuh. Luar biasa dan berkuasa Padahal saya penuh. suka bercanda. Yang luar biasa saya. Tapi yang berkuasa penuh istri saya. Karena dia selalu nanya kalau udah pukul 5, ada acara apa? Kapan pulang? Jadi dia berkuasa penuh. Berkuasa penuh. Nah, terima kasih Bang Fajrul sudah hadir di studio kami, studio Banjarmasin Pos dalam program Bitok Banjarmasin Pos Bicara apa saja. Bersama Bang Fajrul juga di samping beliau ada Rektor ULM Bapak Prof. Ahmad Alimbari. Selamat siang Pak Prof. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Siap. Kali ini kita bincang santai. Bincang santai kita mau menggali bagaimana sosok seorang Fajrul Rahman dari seorang pemuda Kalsel, kemudian menjadi aktivis, kemudian menjadi menduduki posisi jabatan strategis di pemerintahan, kemudian ditugaskan menjadi seorang duta besar. Nah, mungkin ceritanya gimana nih Bang? Perjalanan Bang Fajrul dari seorang orang luar Pulau Jawa yang mungkin secara stereotip agak berbeda dengan di Pulau Jawa. Wah, ini panjang, mau cerita panjang bisa jadi cerpen, bisa jadi cerpen. Iya. Ya pada intinya sebenarnya saya berupaya ya waktu itu saya kan pernah dari SD, SMP, SMA jadi pelajar teladan gitulah ya. Pernah jadi pelajar teladan sekalsel SMA, terus diberi kesempatan masuk ke Institut Teknologi Bandung. Pada waktu di SD, SMP, SMA jadi anak yang sangat soleh. Alim belajar kayak begitu. Terus kemudian di ITB pertama kali masuk langsung berpikir, wah ini kan kampusnya Soekarno ya. Presiden pertama Republik Indonesia, proklamator. Jadi saya ketika pas masuk gerbang itu diterima, terus ada tulisan selamat datang putra putri terbaik Indonesia. Waduh, terbaik Indonesia nih. Terus kemudian saya ingat Soekarno, terus saya datang ke beliau kan kuliah di Teknik Sipil. Saya datang, waduh dulu Soekarno ada di sini. Itu udah mulai tuh semangat. Tampaknya banyak yang bisa dibangun di sini kan begitu kan ya. Ya saya kuliah waktu itu di jurusan kimia, tetapi kemudian saya juga berkiprah dalam banyak kegiatan. Jadi presiden perkumpulan studi pemasyarakatan, ikut kelompok debat, begini segala macam, dan akhirnya jadi pimpinan mahasiswa, dan akhirnya lebih jauh lagi, kemudian menjadi aktivis politik ya, aktivis mahasiswa. Sebenarnya saya tidak pernah masuk partai politik, tidak pernah. Saya lebih banyak ada ketertarikan aja dengan dunia publik, di mana saya merasa bahwa sebagai akademisi, sebagai intelektual, saya punya tanggung jawab terhadap masyarakat kan seperti itu. Itu seperti pendahulu saya seperti Bung Karno kan seperti itu. Sambil sekolah, tapi kemudian sambil berorganisasi, sambil juga beliau berpikir tentang nasib orang banyak. Saya pikir itu yang membakar pikiran saya. Lalu kemudian saya berkiprah di dalam dunia aktivitas mahasiswa. Lalu kemudian kalau yang terakhir ya saya berkenalan dengan setelah reformasi 98, kemudian saya ikut di dalamnya tentu sebagai orang suka menyebut sebagai eksponen reformasi 98. Orang mengatakan oh ini para legenda dari aktivis mahasiswa, ya saya terima begitu kan ya. Dia bilang oh ini seperti Sohogi ya seperti Sohogi. Tapi saya bilang Sohogi meninggal muda, saya sudah berusia cukup Pak. Dan sampai sekarang tetap berkiprah di dalam kehidupan masyarakat. Tahun 2008 waktu itu setelah reformasi, kemudian mengajak Pak Jokowi untuk
ikut dalam satu seminar. Kebetulan saya waktu itu adalah penulis opini. Saya sejak mahasiswa nulis, termasuk tulisan saya di Banjarmasin Post sebenarnya, di Banjarmasin Post, kemudian di Pikiran Rakyat di Bandung, terus di Kompas, di Tempo, terus kemudian di apalagi kayak Horizon. Saya menulis puisi, menulis novel dan segala macam. Jadi saya memang tertarik di dunia tulis menulis. Nah, di sana mulai dikenal tampaknya. Kemudian dari Kompas waktu itu bertemu dengan mengundang Pak Jokowi. Kebetulan kami punya namanya Lingkar Muda Indonesia. Waktu itu saya berpikir dari reformasi ini ada nggak ya pemimpin daerah yang bisa dibawa ke kancah nasional. Salah satu yang kami undang waktu itu Pak Jokowi. Waktu itu masih wali kota. Saya berkenalan 2008, akhirnya membantu beliau di 2012 sebagai gubernur DKI, kemudian membantu beliau di 2014 sebagai calon presiden dan menang, dan saya kemudian ditarik beliau sebagai komisaris utama di Adikarya untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur di seluruh Indonesia. Kemudian habis itu ditarik lagi jadi juru bicara presiden tahun 2019 sampai 2021 karena beliau mengatakan, Mas, bantu aku untuk jadi menyampaikan apa saja yang harus kita yang menjadi pikiran-pikiran kita ya begitu ya, pikiran presiden. Kan saya itu menjadi mata, telinga dan mulutnya presiden. Jadi nggak boleh mengarang-arang kan ya. Terus kemudian 2 tahun saya jadi juru bicara Presiden Joko Widodo. Terus beliau minta, Mas, katanya gimana kalau dubes tapi dengan tugas khusus, yaitu saya ditugaskan di Kazakhstan, itu di Asia Tengah. Karena ada ibu kota baru namanya Astana. Nah, Astana itu ibu kota terbaru di dunia. Saya diminta membuat kerjasama antara ibu kota Astana dengan ibu kota Nusantara. Karena kebetulan ketika beliau mengumumkan ibu kota Nusantara, saya masih juru bicara. Dan saya waktu itu yang menangani praktis informasi-informasi tentang ibu kota Nusantara kepada publik, karena belum ada organisasinya, otoritanya belum ada, juru bicaranya belum ada. Jadi saya jadi juru bicara presiden sekaligus juru bicara IKN pada waktu itu. Dan akhirnya presiden minta, dan sekarang alhamdulillah saya 1 tahun insya Allah sudah menyelesaikan MOU-nya, tinggal ditandatangani. Tanggal 23 Januari kemarin dipanggil presiden ke istana. Beliau bertanya, saya bilang udah selesai, tinggal Bapak datang ke Astana, tanda tangan, selesai. Maka ibu kota Nusantara dan ibu kota negara Kazakhstan, Astana, menjadi bersaudara. Ini pertama kali di dunia berarti ibu kota negara Nusantara dengan ibu kota negara Astana. Jadi tugas saya alhamdulillah sudah hampir selesai. Kemarin saya tanya, Pak, ini yang berikutnya tugas apa lagi? Saya sih ikut pulang aja kalau misalnya dipanggil. Jadi beliau seorang sahabat yang sangat luar biasa, teman diskusi yang sangat luar biasa dan sangat visioner. Kalau bertemu seperti ini ya seperti kita ini dengan Pak Rektor ngobrol, dengan Mas Royan ngobrol gitu, jadi biasa saja kesana kemari kita bicara, tapi tentu tentang segala hal ya. Berarti ini tanda-tanda nih mau kembali lagi berarti? Saya ikut presiden saja. Jadi kalau Presiden Joko Widodo bilang kamu menjadi ini, pindah ke sana, oke. Kemudian tarik lagi, silakan saja. Karena ini, tapi yang paling penting buat saya adalah kemarin saya menyatakan kepada presiden bahwa Pak, terkait tugas saya yang lain, yang berikutnya saya ikut perintah Bapak. Kalau terkait 2024 juga tergantung Bapak pilihannya, pasangannya. Tapi satu saja yaitu saya ingin agar ibu kota Nusantara itu tetap harus selesai. Dan itu harus menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, menjadi pusat peradaban Nusantara, pusat peradaban juga di Kalimantan, dan menjadi pusat peradaban dunia, insya Allah, seperti itu. Amin. Bang, bisa diceritakan dari kebiasaan tinggal di Asia, walaupun kemudian juga pindah di negara Asia, tapi dengan cuaca yang berbeda. Mungkin ada hal-hal yang mungkin terasa berbeda sehingga jadi
ternyata tinggal di negara yang 4 musim ini ternyata agak gimana atau gimana? Mungkin ada pengalaman seperti itu. Sebenarnya ngobrol-ngobrol juga tadi dengan Pak. Kan saya kan mau mengundang dari Universitas Lambung Mangkurat. Itu salah satu juga prioritas saya selain yang tugas dari Presiden. Saya juga tentu akan melaksanakan arahan beliau, yaitu meningkatkan pembangunan sumber daya manusia. Makanya saya tadi bersedia diundang oleh Pak Rektor dan kemudian membuat semacam kuliah umum ya Pak Rektor ya. Saya ingin sekali prinsip Pak Jokowi yaitu Indonesia sentris itu, pendidikan itu yang diutamakan. Nomor 1 kan prioritasnya. Saya ingin mengajak bahwa semua masyarakat di Indonesia Tengah dan di Indonesia Timur, termasuk tentu saja ULM, Universitas Lambung Mangkurat, untuk ikut berkiprah dalam pembangunan sumber daya manusia nasional ini. Makanya saya tadi diskusi panjang dengan beliau dan mimpi beliau sama dengan saya, ingin membuat ULM yang manggung ke panggung dunia, ingin membuat ULM yang menjadi game changer di dalam IKN. Jadi dia harus menjadi pemain utama. Harus direbut IKN itu oleh ULM, jangan ragu-ragu, termasuk juga Banjarmasin Post, jangan ragu-ragu menjadi media utama di ibu kota Nusantara. Jangan sampai didahului orang lain. Harus begitu, jadi harus direbut juga. Seperti saya juga merebut. Saya yaitu dari Kalsel merebut ke atas. Kalau diam-diam aja nggak akan dapat. Kalau begitu, dan kami berharap hal demikian, jadi membawa semua kekuatan-kekuatan utama yang ada di Kalimantan Selatan dan juga di Kalimantan, terutama di bidang pendidikan dan kebudayaan, untuk manggung sebagai game changer di ibu kota Nusantara, dan juga nanti menjadi pemain utama di dalam kita sebut sebagai peradaban baru Nusantara ini. Mungkin kita akan membentuk kontrak sosial baru, jangan-jangan seperti Rousseau itu, karena dengan kondisi yang baru. Jadi saya bilang, tapi kalau di sana kan sekarang berapa berapa derajat? Minus 30. Kalau ada angin minus 50, tapi itu di utara. Karena kami Astana itu dekat Rusia. Tapi kalau di selatan, itu di daerah ibu kota lama namanya Almaty, itu hanya minus 5 sampai plus 5. Kalau panasnya rata-rata 30 sampai 36. Paling di Tajikistan bisa sampai 42. Dan seperti itu. Tidak banyak berubah. Sebenarnya memang di awalnya saya agak kaget juga pas datang bulan Desember, loh kok kenapa negeri ini putih semua? Tapi kemudian lama-lama saya bisa memahami, apalagi yang paling, karena saya bukan soal alamnya, karena saya merasa kedekatan budayanya. Karena Islam kan, Islam 70% dan mereka Asia. 80% Asia, 20% Eropa mereka. Eropa Timur. Itu. Dan daerah selatannya berbau Asia, tengahnya sedikit campuran antara Asia dengan Eropa, ke arah yang dekat dengan Rusia udah Eropa. Makanya sepak bolanya dia ikut UEFA. Jadi dalam musim sebenarnya tidak ada banyak masalah. Cuma yang paling menyenangkan ini adalah terra incognita. Jadi sebuah negeri baru di mana saya menganggap secara politik, ekonomi, sosial, budaya saya ingin belajar. Kalau Eropa dan Amerika saya sudah biasa ya, jadi bukan sesuatu yang mengejutkan buat saya kalau cuma Eropa dan Amerika gitu. Tapi ini negeri Asia Tengah yang hanya dikenal dulu di bawah Uni Soviet. Dan sekarang baru merdeka 30 tahun. Dan hubungan diplomatik kita baru kalau embassy kita baru berdiri 12 sampai 13 tahun. Nah, makanya saya bilang ini adalah samudera biru di mana land of opportunity, daerah di mana peluang sangat terbuka kan, seperti itu. Nah, makanya saya ngajak ULM sebagai lembaga pendidikan, mahasiswanya, dosen-dosennya bisa mengembangkan diri, merebut peluang yang ada di sana, baik secara pendidikan, secara kebudayaan, bahkan tadi Pak Rektor bilang secara ekonomi juga. Nanti beliau yang bisa cerita bagaimana secara apa yang bisa kita ambil kan gitu. Saya berharap nanti saya sekarang proyeknya adalah untuk ekonomi 2021 itu baru $200 juta, 2022 kami sudah sentuh, sudah menjadi $650 juta sekarang, dan tahun ini kami ngejar $1 miliar. Kami ingin mengejar Korea Selatan $4 miliar, Turki
5 miliar US dollar. Tapi saya pikir kalau milestone 1 miliar US dollar tercapai, kita akan gampang merangkak kedua, ketiga. Yang susah kan di awal. Ya, betul Pak Rektor. Di ekonomi kan begitu. Buka kunci. Buka kunci. Dan di pendidikan tahun ini kami ingin 100 orang mahasiswa Indonesia datang ke sana dan 100 mahasiswa Kazakhstan datang ke sini. Ke Indonesia. Termasuk saya berharap nanti S2, S3 dari ULM. Termasuk juga nanti visiting professor dan segala macam, joint research dan segala macam.